Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat yang nonton video ini. Video ini saya buat khusus untuk murid-murid saya, ya, karena dalam masa pandemi, jadi sekolah harus belajar online agar mempermudah dalam mengakses materi atau ilmu yang diberikan. Jadi saya memakai YouTube buat menyampaikan materi yang saya ajarkan. Nah, buat teman-teman selain murid-murid saya, ya silakan menonton. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja masuk materi. Ya, buat kelas 7 SMP belajar bahasa Indonesia itu bab 1 adalah tentang teks deskripsi. Ya, teks deskripsi mungkin beberapa sudah ada yang nggak asing lagi ya, karena memang teks deskripsi ini udah diajarkan sejak SD, kelas 4, 5, terus diulang lagi kelas 6. Jadi kelas 7 sekarang 1 SMP seharusnya udah nggak asing dengan materi ini. Ya, jadi pengertian dari teks deskripsi. Pertama yang kita bahas adalah pengertian. Ya, kita artikan per kata ya, biar agak jelas penjabarannya. Jadi teks itu adalah suatu bacaan ya, yang mana setiap tulisan yang dapat dibaca itu adalah teks. Jadi teks itu suatu bacaan. Nah, deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek. Ya, jadi kita bukan menggambar ya, tapi penggambaran suatu objek. Digambarkan berdasarkan kata-kata atau cerita atau percakapan gitu. Jadi bukan menggambarkan atau kita gambar, misalnya kita mau menggambarkan bangku terus kita gambar bangku, bukan, tapi kita bicarakan dengan omongan ya, seolah-olah kita menggambarkan si bangku tersebut, biar yang mendengarkan atau yang membaca dapat membayangkan atau dapat merasakan langsung apa yang kita bahas. Itu namanya teks deskripsi. Jadi kalau kita gabung dapat garis besar ya, dapat kita tarik garis besar bahwasanya teks deskripsi itu adalah suatu bacaan yang menggambarkan suatu bacaan yang menggambarkan sebuah objek. Ya, jadi suatu bacaan ya, teks yang menggambarkan sebuah objek. Jadi ada objek yang digambarkan gitu ya. Bisa berupa tokoh, makhluk hidup, bisa berupa benda mati, atau bisa berupa kejadian. Kita bisa gambarkan semuanya itu ya. Nah, tujuan dari teks deskripsi itu adalah agar pembaca dapat merasakan langsung topik yang dibahas. Nah, ini tujuan dari teks deskripsi. Ya, kata kuncinya adalah dapat merasakan langsung. Nah, misal kalian menceritakan suatu kejadian, ya, kalian lagi di jalan terus ketemu kejadian tabrakan gitu antara motor dan truk ya. Nah, kalian menceritakan ke teman kalian, yang teman kalian itu nggak tahu kejadian tersebut, tapi
kalian menceritakan memakai teks deskripsi atau memakai model deskripsi, ya. Jadi si teman kalian ini itu seolah-olah mereka melihat kejadian tersebut dari pembicaraan kalian, dari yang kalian omongkan. Nah, itu adalah tujuan dari tes deskripsi. Semakin bagus atau semakin mudah lawan bicara yang kalian ajak, semakin mudah mereka merasakan apa yang kalian bahas, maka semakin bagus tes deskripsinya, karena semakin mudah juga tujuan dari tes deskripsi itu tercapai. Itu ya, silakan kalian catat. Oke, lanjut. Setelah tadi kita tahu pengertiannya, kita tahu tujuannya, sekarang kita ngebahas strukturnya atau bagian-bagian dari tes deskripsi, ya. Tujuannya kita mengetahui struktur karena kalau kita mau buat teks deskripsi tersebut, nah kita harus tahu strukturnya biar lengkap. Kalau nggak lengkap ya berarti cacat gitu. Kalian bikin motor tapi nggak ada bannya, karena ban itu kan struktur dari motor, berarti kan cacat, kurang gitu ya. Nah, jadi kita harus masukkan semua struktur tes deskripsi tersebut biar tes deskripsinya nggak cacat alias sempurna. Oke. Nah, struktur yang pertama yang pasti adalah judul. Ya, judul masih saja belum paham, nggak mungkin ya, karena ini diperuntukkan untuk kelas 7, berarti kan juga harus paham. Harusnya udah paham judul itu ya, berarti ya judul kepala cerita itu judul. Kemudian kedua itu kalimat topik. Ya, kalimat topik. Kalimat topik ini apa? Kalimat topik ini adalah pembuka, ya. Biasanya disebut pembuka dalam sebuah teks deskripsi. Misal gini, kalian mau menceritakan teman kalian, ya, berarti judulnya itu misalnya Fulan temanku. Nah, itu kan judulnya. Terus kalimat topiknya, aku memiliki teman, ya, bernama Fulan. Gitu. Fulan adalah teman sekelasku selama SMA. Nah, itu kan kalimat topik. Jadi kita membuka topik pembicaraan dengan kalimat topik, gitu. Artinya membuka sebuah teks dengan kalimat topik. Karena kita pengen bahas si Fulan, maka kita memperkenalkan dulu topiknya, yaitu si Fulan tersebut. Maka tadi kan dibilang, contohnya, aku punya teman namanya Fulan. Fulan itu teman SMA aku, gitu kan. Nah, itu kan kalimat topik, gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah bagian terpentingnya, ya, atau disebut bagian isinya, deskripsi atau penggambaran. Nah, contoh yang tadi gitu, Fulan temanku, itu judulnya. Kalimat topiknya, aku mempunyai teman bernama Fulan. Fulan adalah teman SMA aku, gitu kan. Kalimat topik. Kemudian deskripsi, Fulan orangnya berkulit hitam, tegak, ya, berwajah sangar gitu, tetapi suaranya lembut, gesturnya gemulai, gitu kan. Fulan adalah sosok teman yang sangat setia, gitu. Nah, itu deskripsi. Nah, itu mulai kita menggambarkan si Fulan tersebut, karena ini adalah isi dari tes deskripsi. Ini kita gambarkan secara rinci, gitu ya. Itu kalau kita menggambarkan orang, berarti kakak jadinya orang, ya. Contoh lain, kita menggambarkan bangku, ya. Aku mempunyai bangku di rumah yang sudah lapuk, itu kalimat topik. Bangku tersebut kakinya masih ada 4, tetapi ya sudah keropos karena ada bolong-bolong yang bekas digigit rayap, misalnya gitu. Warnanya coklat, senderan bangkunya sudah tak ada karena patah seperti itu, jatuh, gitu. Karena itu tes deskripsi menggambarkan objek. Tes deskripsi menggambarkan kejadian. Saat itu aku sedang liburan ke rumah nenek. Kemudian terjadi suatu peristiwa, yaitu tabrakan antara supir truk, tabrakan antara truk dan pengendara motor, gitu kan. Itu kalimat topiknya.
deskripsinya. Supir truk tersebut berjalan dari arah selatan menuju ke utara, tetapi ada pengendara motor dari belakang truk yang tiba-tiba menyalip truk tersebut, kemudian oleng dan terjatuh gitu kan. Nah itu kan kalian mendeskripsikan kejadian tersebut. Itu contohnya ya gitu. Nah lanjut ke bagian 4, yaitu kesimpulan. Nah, habis judul, tema, topik, deskripsi, kesimpulan. Kita masih pakai contoh yang Fulan. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Fulan adalah orang yang terlihat sangar tetapi memiliki jiwa yang feminis. Nah, itu kesimpulan. Atau kita simpulkan lagi bangku. Jadi bangku di rumahku itu sudah tidak layak pakai karena rapuh gitu kan. Selain rapuh atau rapuh, bangkunya pun sudah tak enak dipandang mata karena warnanya sudah pudar gitu dan tidak menarik. Itu kan kesimpulan. Nah, kesimpulan peristiwa jadi contoh. Jadi dari peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa supir truk yang pengendara motor adalah pelakunya karena orang tersebut menyalip truk dengan tidak melihat sekitarnya gitu. Nah itu adalah kesimpulan. Jadi keempat ini harus ada dalam tes deskripsi. Jika kalian bikin tes deskripsi dari judul langsung ke deskripsinya, nggak ada ininya, berarti nggak lengkap gitu. Kemudian nggak mungkin kita langsung kesimpulan gitu. Atau enggak ini nggak susun, nggak tersusun dengan rapi, dengan sesuai yang seharusnya, maka nggak sempurna juga. Karena memang urutannya seperti ini, dari judul, pembuka atau kalimat topik, isi atau deskripsi, kesimpulan atau penutup, kayak gitu. Oke. Ini silakan kalian catat ya penjelasannya. Oke, kita tulis kalimat topik itu adalah pembahasan. Ya, kalimat topik kita pembahasan topik, deskripsi itu adalah isi ya. Kalau deskripsi nggak mesti dijelaskan, dan kesimpulan itu penutup. Ya, ini isi yang mesti dijelaskan karena udah kakak jelaskan secara lisan. Kalian kalau misalnya mau tulis, silakan tulis apa yang kakak jelaskan, biar kalian bisa mencerna dari catatan kalian sendiri. Ini silakan ditulis. Oke, kita lanjut ke jenis ya. Setelah tadi kita tahu pengertiannya, kita tahu tujuannya, kita tahu strukturnya, setelah itu kita bikin jenisnya. Karena kalian udah bisa nih bikinnya, tapi kalian nggak tahu nih ini namanya jenis apa ya, atau ini masuknya ke deskripsi apa ya gitu. Nah ini adalah jenis-jenisnya. Oke, silakan kalian simak baik-baik. Jenisnya ada 3 ya. Pertama ada teks deskripsi subjektif. Iya. Subjektif. Kedua ada tes deskripsi spatial. Ya. Ketiga ada tes deskripsi objektif. Nah, subjektif, spatial, objektif itu adalah 3 jenis tes deskripsi. Ya, kita bahas satu-satu. Secara singkat, ya, tes deskripsi subjektif itu adalah pengertiannya, waduh banyak banget. Ya. Penggambaran objeknya menurut penulis. Ini subjektif. Jadi
kalian menceritakan teman kalian bahwasanya teman kalian itu ganteng, baik, tapi itu menurut kalian sendiri, si penulis ya, sebagai penulis. Nah, namanya objektif. Kenapa? Karena objektif itu memang menurut sudut pandang. Jadi ya menurut penulis doang gitu ya. Itu namanya subjektif. Yang belum tentu orang lain pun mengakui apa yang kalian gambarkan, apa yang kalian nyatakan. Nah, itu namanya subjektif. Kalau orang lain sudah tahu semua, namanya objektif. Tapi nanti kita bahas ya. Sebelum objektif, kita ke spasial. Nah, spasial ya. Spasial berarti dasarnya kan space itu kan bahasa Inggris tempat ya, ruang. Jadi ciri-ciri jadi dari jenis spasial itu digambarkan hanya berupa tempat, ruang, tempat, ruang, benda, dan lainnya. Ya. Nah, spasial ini hanya menggambarkan sesuatu yang nampak gitu. Tempatnya di mana, ruangnya di mana, bendanya di mana. Spasial ini berarti kalian nggak membahas sifat. Kenapa? Karena sifat itu nggak tampak gitu ya. Sifat itu adalah sesuatu yang non materi. Non materi. Jadi nggak bisa dimasukkan ke spasial gitu. Kalian hanya menggambarkan kayak tadi yang kakak bilang, kita menggambarkan bangku, namanya spasial gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang ganteng, kita bilang baik, kita bilang ramah, itu kan nggak bisa dinilai dari yang terlihat di mata gitu ya. Tapi itu bisa dinilai berdasarkan hati dan jiwa. Nah, jadi ini nggak masuk kalau misalnya yang sifat dan sebagainya. Sesuatu yang nampak gitu kan, tempat, ruang, benda dan lainnya yang lain-lainnya nampak itu namanya spasial. Oke? Nah, objektif itu lawannya subjektif. Kalau subjektif itu penggambaran objek yang menurut penulis, maka objektif itu penggambarannya menurut umum gitu ya. Penggambarannya nyanyi itu objek ya. Penggambarannya menurut yang sebenarnya. Nah, ini lebih spesifiknya atau lebih mendalamnya ya, perbedaan antara subjektif dan objektif. Subjektif itu menurut penulis, jadi ada opini. Tahu opini ya? Kalau misalnya yang belum tahu, opini itu adalah pendapat si penulis. Jadi ada kata-kata gini, menurut saya fulan itu orang yang baik gitu. Nah, itu kan menurut penulis ya kan, pendapatnya penulis. Tapi kalau misalnya objektif itu, misalnya memang baik, emang apa adanya baik gitu ya. Berarti kalian nggak usah ngomong menurut saya gitu, karena itu kan emang udah benar. Nah, cara mengetahui memang kenyataannya benar-benar baik gitu si fulan. Nah, dengan cara kalian survei, kalian tanya-tanya ke teman-teman yang lain berdasarkan pendapat-pendapat orang banyak, sehingga kalian dapat tarik kesimpulan bahwasanya fulan memang baik kenyataannya. Berarti tulis fulan orangnya baik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut kalian fulan menurut saya baik, nah itu namanya subjektif karena menurut si penulis. Tapi kalau objektif itu memang kenyataan yang ada gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari
tes deskripsi. Jadi silakan kalian simak baik-baik dan pahami lalu catat. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah Oke, setelah kalian tahu semuanya, kalian memakai kaidah-kaidah kebahasaan dalam menulis teks deskripsi atau aturan kebahasaannya. Ya, yang pertama, kaidah kebahasaan teks deskripsi itu adalah menggunakan kata benda. Ya, seperti sekolah, bangku, ruang, kelas, bukan kelas itu tempat, sekolah, bangku, kelas, terus rumah, gitu ya, teman saya, gitu. Kemudian menggunakan frase yang mengandung kata benda. Ini kata ya, kata singkat. Ini menggunakan frase yang mengandung kata benda. Kalian tahu frase kayaknya udah diajarin kelas 6 ya. Frase itu dua kata yang tidak bisa, dua kata atau lebih gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan tapi memiliki satu makna. Contoh apa? Rendah hati. Rendah hati adalah frasenya, karena kalau kita pisah jadi rendah sama hati, itu jadi dua makna, tapi jadi makna yang berbeda gitu ya. Nah, maka dari itu rendah hati itu nggak bisa dipisah karena itu satu kesatuan gitu ya. Itu jadi satu suku kata, jadi satu kata namanya frase gitu ya. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan, yang mengandung kata benda gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sifat. Ya, misalnya gini. Kata sifat, iya kata sifat. Misal yang tadi kakak bilang, Fulan orangnya ramah gitu. Nah itu kan kata sifat ramah. Fulan berwatak sangar gitu kan, atau menyeramkan, itu juga sifat gitu ya. Kemudian menggunakan kata benda. Menggunakan kata kerja atau predikat ya. Jadi misalnya Fulan misalnya Fulan itu selalu berpakaian rapi. Nah, berpakaian itu merupakan pekerjaan. Karena berpakaian itu berarti ya menggunakan pakaian gitu. Itu namanya kata kerja ya. Nanti itu ada lebih lanjutnya lagi, cuma nggak bisa sekarang karena itu panjang pembahasannya. Kata kerja itu banyak pembagiannya ya. Terus yang terakhir atau 5, menggunakan kiasan. Nah, kiasan adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Contoh, besar kepala gitu. Nggak mungkin kepalanya benar-benar besar gitu ya. Tapi yang dimaksud besar kepala itu adalah sombong, atau enggak misalnya ada yang lain juga,
panjang tangan gitu. Nah, panjang tangan itu kan nggak mungkin memang tangannya panjang, pasti ada maksudnya. Tapi bukan dari maksud yang sebenarnya, bukan tangan yang benar-benar panjang, tapi ada lagi gitu ya. Nah, itu adalah kiasan. Lawan katanya apa? Denotatif. Oke, sampai sini apabila ada yang mau nanya silakan bertanya di kolom komentar. Buat murid-murid saya, kalau yang mau nanya silakan kalian tanya di psikologi ya, di aplikasi psikologi. Oke, sekian. Ini silakan ditulis dulu. Ya, sampai sini dulu ya, kita belajar tes deskripsinya. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dicatat ya buat murid-murid saya khususnya, biar kalian pas lagi ulangan itu bisa bacanya, ada bacaannya. Karena yang udah kalau kalian gak nyatet, pas lagi ulangan, pas buka buku-buku catatan nggak ada catatannya, bingung sendiri nanti gitu ya. Nanti nilai jelek minta remet, nggak ada remet sama kakak. Nah, cukup sampai sini ya. Mohon maaf bila selama pembelajaran tadi ada kata-kata yang nggak berkenan di hati atau ada gestur dan gerak-gerik yang tidak berkenan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.